Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Astripia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software Cabri 3D guna untuk memenuhi tugas akhir dari algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rashid Ridho SPD MPD. Oke, langsung lanjut saja di sini. Sebelumnya ada yang tahu nggak Cabri 3D itu apa? Nah, belum tahu kan? Nah, Cabri 3D ini merupakan salah satu software geometri interaktif dalam pembelajaran matematika atau dikenal dengan Dynamic Geometry Software atau bisa disingkat juga sebagai DGS. Nah, menurut Akos Cina dan Roroga pada tahun 2006, Cabri 3D adalah perangkat lunak dinamis geometri yang dapat digunakan untuk membantu siswa dan guru dalam mengatasi beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami dan membuat belajar geometri dimensi 3 atau geometri ruang menjadi lebih mudah dan juga lebih menarik dalam proses pembelajarannya. Nah, sedangkan menurut Guven, Bullen, dan juga Kosa dan Temel pada tahun 2008, penggunaan Cabri 3D juga dapat meningkatkan kemampuan spasial siswa. Nah, sebelumnya bagaimana cara penggunaannya pada Cabri 3D tersebut? Nah, langsung saja ini penampilan utama dari Cabri 3D. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari Cabri 3D. Nah, pada software Cabri 3D ini dibagi menjadi 3. Nah, ada 1, 2, dan juga 3. Nah, untuk menu pertama ini ada yaitu menu bar. Ini menu bar. Nah, yang kedua ini ada menu toolbar. Dan yang ketiga adalah drawing area. Nah, ini untuk menggambar. Nah, untuk menu bar ini terdapat file, edit, display, dokumen, window, dan juga help. Nah, untuk menu berikutnya ini menu toolbar. Nah, di sini menu toolbar yang pertama ini ada manipulation. Nah, untuk yang kedua ini ada menu point atau pembuatan titik. Dan yang ketiga ini ada line atau pembuatan garis. Dan yang keempat ini yaitu untuk membuat bidang atau plan ya. Nah, yang ini ada perpendikular. Nah, ini untuk membuat titik potong atau titik tembus ya. Nah, ini central symmetry. Nah, central symmetry ini bisa disebut juga sebagai pencerminan. Nah, yang ketujuh ini ada untuk membuat segi banyak atau segi yang beraturan. Nah, yang ini untuk membuat bangun ruang atau bisa disebut juga tetrahedron. Dan yang kesembilan juga ini sama untuk membuat bangun ruang, regular tetrahedron. Nah, yang terakhir ini yang ke-10, menu yang ke-10 ini itu untuk membuat ketika kita selesai menggambar gitu, pengen tahu apakah panjang dari bangun ruang tersebut sama panjangnya atau enggak gitu kan. Jadi melihat ukurannya sama atau tidak nih gitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara membuat objek geometri pada Cabri 3D? Nah, kita langsung saja kita membuat pada drawing area di sini ya. Jadi ada sebuah bidang berwarna abu-abu ini. Nah, ini tempat untuk kita membuat suatu objek. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita ubah dulu di sini drawing areanya untuk displaynya. Nah, untuk displaynya bisa kita ubah
Nah, untuk displaynya kita udah ubah menjadi skala 2. Nah, untuk displaynya jadi bisa terlihat lebih jelas ya, gambarnya lebih jelas dan lebih besar kelihatannya gitu. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita akan membuat suatu objek pertama, yaitu membuat sebuah titik. Jadi kita pilih di sini menu bar pertama nih, di sini. Kita pilih poin. Nah, kita arahkan nih poin tersebut ke drawing area yang abu-abu ini. Misalkan kita mau simpan di sini. Kita klik kiri. Nah, kita pilih di sini. Boleh? Nah, untuk misalkan kita buat yang titik kedua. Titik keduanya kita mau di area sini. Boleh. Klik kiri lagi. Untuk yang ketiga, misalkan kita mau buat titiknya di area sini nih, di sini. Nah, boleh. Terus di sini satu lagi. Sip, boleh. Nah, kan ini masih kayak gini nih, masih ada titiknya. Terus kita teh nggak mau bikin titik lagi. Nah, kita ke menu pertama, yaitu menu manipulation. Nah, udah nggak ada kan? Nah, di sini kita kasih misalkan kasih apa? Sebentar ya. Misalkan kita mau kasih nama di sini. Nah, di sini kita bisa beri titiknya, misalkan di sini titik A. Di sini titik B, di sini titik ini di sini. Di sini titik C, di sini titik D. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah garis. Kita klik tool garis di sini ya. Nah, tool garis ini. Di sini ada beberapa bagian, mulai dari garis, segmen, sinar garis, vektor, lingkaran, dan juga seterusnya. Di sini banyak ya. Nah, kita coba buat sebuah garis di sini ya. Kita pilih line. Kita buat sebuah garis melalui titik A dan juga ke titik B misalkan. Dari titik A ke titik B kita arahinnya. Nah, ke sini. Titik B. Nah, untuk selanjutnya ini di sini kita akan membuat objek geometri lain seperti segi 4, segi 3, segi 5 dan juga seterusnya. Nah, untuk membuat poligon, nah kita sediakan di sini langsung tool yang keempat. Nah, ada 1 2 3 4. Nah, di sini kita bisa pilih plane, polygon. Nah, ini plane, polygon, triangle, half plane, sektor, silinder, cone dan juga sphere. Nah, kita langsung tentukan aja mau segi berapa di sini. Segitiga di sini, misalkan kita mau bikin segitiga. Nah, kita arahkan ke menu gambarnya. Kita pilih, tinggal klik, terus kita arahkan. Nah, ke sini. Terus ke sini. Nah, manipulation. Nih, udah nih kebentuk segitiga di sini. Jadi, ketika kita membuat objek, misalkan dari titik awal kita buatnya di sini.
terus ke titik sini, ke titik sini, ke titik sini. Nah, jadi pokoknya kita udah membuat dari titik awal, maka dikembalikan juga harus ke titik awal lagi gitu. Nah, sebenarnya di sini juga udah langsung untuk bisa membuat segitiga, jadi nggak perlu dikembalikan ke titik awal. Kita bisa pilih menu bar yang ketujuh, menu bar yang ketujuh nih, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini kita bisa langsung buat segitiga. Tuh ada segi 4, pentagon, regular, heksagon, oktagon, dekagon. Nah, kita pilih yang ini bisa langsung, misalkan di sini. Bentar. Pilih ini, kita pilih ini. Kita arahin di sini. Nah, di sini. Tuh, udah langsung jadi segitiga ini tuh. Ini segitiga sama sisi. Pokoknya ini segitiga beraturan. Tuh. Beda kan sama ini. Nah, kita ukur aja dari sini. Kita ukur. Kita pilih length. Nah, per ininya kita ukur 2,7. Di sininya 3,2. Tuh kan berbeda-beda. Di sininya 1,6. Nah, kalau ini kita ukur 2,6. Di sini pasti 2,6. Di sini juga pasti 2,6. Jadi ini tuh segitiga untuk sisi yang beraturan. Atau segitiga sama sisi, segitiga sama segi 4 sama sisi. Jadi untuk poin yang ke ini, ketujuh ini. Nah, ini tuh untuk segitiga, segi 4 yang mungkin segi lainnya yang mungkin beraturan. Nah, kalau yang ini tuh nggak beraturan. Jadi bangun ruang yang mungkin nggak beraturan. Nah, kita coba caranya hampir sama nih. Di sini kita arahkan. Ya, yang tadi ya. Kita arahkan, misalkan kita mau bikin lagi ini nih segi 4. Kita di sini tinggal klik. Nah, tinggal klik aja, lalu kita arahin. Klik di sini, kita arahin. Nah, gini aja. Tinggal klik aja. Udah beres. Terus kita lihat ukurannya sama atau enggak. Kita lihat ukurannya sama. Kita lihat di sini ukurannya sama ya. Kita dilihat ini ukurannya sama di sini. Oke, sama. Tuh. Untuk ukurannya sama ya, sama-sama 2,2 cm. Jadi di sini tuh segi 4, segi 3 dan segi lainnya yang mungkin beraturan atau sama panjang ya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi. Untuk menentukan jarak dalam ruang, pertama kita klik file. Lalu kita pilih new from template. Nah, kita pilih ini natural no vector A4. Kita pilih OK. Nah, jadi sehingga lembar kerjanya itu yang kita gunakan tidak ada vektornya ya. Nah, untuk membentuk kubus pada bidang, kita dapat mengklik sembarang bidang. Misal kita klik di sebelah, kita mau membuat ini ya,
Oh, kita pilih ini. Kita pilih cube. Nah, kita klik di sini di sembarang bidang. Nah, kita di sini aja. Terus kita tarik. Nah, ini. Nah, biar kubusnya diem ya, kita klik lagi. Nah, kan itu masih kayak gini. Nah, supaya si kubusnya nggak bergerak-gerak, kan kita habis ini kan kita akan ngasih rusuk pada kubusnya. Nah, kayak gimana? Dengan catatan bahwa kalau kita mau pindah ke tools yang lainnya, kita itu harus kembali ke tools yang pertama atau tools manipulation. Kan nggak ada. Nah, setelah ini kita pilih segmen atau ini, kita pilih segmen. Nah, kita pilih segmen, lalu kita arahkan pada sisi yang terdapat pada kubus. Nah, ini arahkan ke sini, sini, ke sini, ini, sampai warnanya warna merah kayak gini ya. Ini, sini, sini, sini. Nah, untuk mengetahui apakah seluruh kubus ini udah dikasih ini belum ya? Nah, untuk mengetahui seluruh garis ini yang sudah dikasih segmen semua atau belum, kita bisa pakai cara yang tadi, yaitu klik kanan, terus kita bisa klik kanan. Nah, ini udah dikasih semua ya berarti. Nah, ini udah kita kasih semua. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa semuanya telah diberi rusuk. Nah, selanjutnya kita beri titik pada sudut yang terdapat dalam kubus dengan cara kita klik poin. Lalu kita arahkan ke setiap sudutnya. Nah, ini. Setelah semuanya diberi titik sudut, lalu kita akan beri nama kubus tersebut dengan cara kita klik kanan. Nah, kita klik kanan. Kita pilih Surface Style, Empty.
Udah. Nah, jadi tampilannya kayak gini ya. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Tampilannya kayak gini jadi. Nah, setelah itu kita bisa beri nama setiap sudutnya. Misalkan kita kasih nama ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, ini sudut D, ini E, ini F, ini G, ini H, ini H. Sehingga kubus ini bisa disebut dengan kubus ABCDEFGH. Nah, langsung masuk saja ke pembahasan. Kita mau menentukan jarak dari titik ke titik. Untuk soalnya kita bisa lihat di kiri bagian atas. Yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm dan titik K merupakan titik tengah rusuk HG. Tentukan jarak titik A ke titik K jika titik ke garis titik K. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke leng ya. Ke leng, lalu kita arahkan ke titik mana saja, misalkan di sini. Nah, ini belum ya. Kan kita mau mengetahui panjang rusuknya diketahuinya itu 5 cm. Berarti kita arahkan pointernya ini nah, ini panjangnya belum diketahui ya, lengnya 43, ini baru diketahui 43 cm. Berarti kita tarik lagi garisnya. Jadi 5 cm. Nah, udah 5 cm. Udah 5 cm. Nah, di soalnya kan diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm dan titik K merupakan titik tengah rusuk dari HG. Titik K merupakan titik tengah rusuk dari HG ini ke sini, berarti ini ke sini. Berarti kita menentukan titik A ke titik K. Nah, kita kasih segmen dari titik H ke titik G ya. Kita ambil tengah-tengahnya titik H ke titik G.
Nah, ini udah masuk tengah-tengah apa belum? Nah, ke sini. Lalu kita pilih manipulation. Lalu kita pilih ini. Distance. Nah, kita tentuin apakah titik H ke G ini udah berada di titiknya udah ada di tengah-tengah apa belum. Nah, kita di sini bentar, ke sini apakah sudah. Nah, ini belum ya, berarti kita geser ke pointernya ke nah ini udah di tengah-tengah. Oke, terus kita klik lagi, kita beri nama titik ini titik K. Nah, lalu kita kan ingin mengetahui jarak titik A ke titik K itu berapa. Nah, berarti kita pilih ini, pilih segmen, kita arahin titiknya ke A, lalu kita arahkan titiknya ke K. Nah, lalu manipulation, terus kita pilih length. Nah, kita lihat. Nah, jadi dapat diketahui bahwa jarak titik A ke titik K itu 5,6 cm. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat pada soal di kiri atas. Di sini ada soal untuk membahas jarak titik ke garis. Nah, kan diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya itu 5 cm. Tentukan jarak titik A ke garis BH. Berarti kita buat dulu segmen terlebih dahulu, B ke H-nya. Nah, kita arahkan pointernya ke B, titik B, lalu kita arahkan ke H. Nah, H. Nah, kita kan di sini mau menentukan jarak titik A ke garis BH itu berapa jaraknya. Nah, kita buat lagi segmen dari titik A ke titik BH. Nah, lalu kita pilih length. Nah, jadi jarak dari titik A ke garis BH itu hasilnya 3,6 cm. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.